Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Bayu Arsyari, NIM 73, mahasiswa Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu senam artistik palang sejajar yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Nur Subekti SPD MR. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Ya, materi yang pertama yaitu pengertian. Palang sejajar adalah suatu alat yang fleksibel yang dapat di-style dalam berbagai cara. Jadi kalian akan menggunakan palang sejajar itu bisa diatur sedemikian mungkin. Jadi keinginan sesuai tinggi badan. Ya, selanjutnya palang. Untuk suatu kejuaraan, alat ini mempunyai panjang 330 cm, tinggi 175 cm, dan mempunyai kelebaran antara kedua palangnya sekitar 40-50 cm. Jadi kalau kejuaraan itu pasti sesuai standar. Kalau untuk metode pembelajaran, ya dikira-kira mungkin lengan Anda itu mencapai jaraknya, ya sekitar 30. Kalau lengan Anda bisa untuk seusia berapa gitu, sesuai badan. Selanjutnya bagian-bagian palang sejajar terbagi menjadi dua, yaitu palang tinggi dan palang rendah. Untuk yang pertama kita membahas palang rendah. Apa aja sih yang ada di dasar-dasar yang ada di palang rendah? Yang pertama yaitu ayunan, perjalanan kangkang, keluar depan, turun belakang, guling bahu, berdiri bahu, klip ke lengan atas, berdiri bahu dari ayunan, naik memotong satu kaki, naik kangkang. Langsung saja kita bahas apa itu ayunan dan lainnya. Yang pertama yaitu ayunan. Ayunan, ketika mengayun pada palang sejajar, usahakan ayunan ini bermula atau berporos pada bahu, bukan pada pinggang. Jadi ayunan ini berporos pada bahu, bukan pinggang. Selanjutnya yaitu perjalanan kangkang atau straddle travel. Bertumpu dengan tangan di ujung palang, kemudian buat ayunan ke depan dan ke belakang ketika tungkai mencapai titik tertinggi pada ayunan ke depan. Keduanya dibuka mengangkang dengan lutut tetap lurus, dengan jari-jari kaki dikeraskan, bersamaan dengan kedua kaki mengayunkan lagi ke belakang. Simpanlah kaki di palang dengan bagian kaki yang kontak pada bagian paha, lalu pindahkan kedua tumpuan tangan ke depan paha. Kemudian dengan mencadangkan badan ke depan, angkatlah kedua tungkai hingga bersatu kembali ke di belakang dan membuat ayunan yang sama. Lakukan ayunan perjalanan travel demikian hingga ujung palang yang lain. Perjalanan kangkang itu ya kita itu berada di atas palang, jadi kita itu berjalan di atas palang. Keluar depan, front dismount. Dismount adalah gerakan turun dari alat dengan maksud mengakhiri seluruh rangkaian gerakan yang ditampilkan. Dikatakan front dismount karena pada saat turun, bagian depan tubuhlah yang paling dekat dengan palang. Jadi kita tuh keluar tuh dari depan. Turun belakang, rear dismount. Seperti front dismount, gerakan ini dinamakan rear dismount karena bagian tubuh belakang tubuh yang paling dekat pada palang pada saat melewati palang. Guling bahu, shoulder roll. Dismount ini dilaksanakan pada saat ayunan terjadi ke belakang.
pada saat tubuh mengayunkan ke belakang dan mendekati titik tertinggi ayunan. Jadi kita tuh mengayunkan, ayunan terjadi ke belakang itu pada saat tubuh mengayun ke belakang dan mendekati titik ayunan. Berdiri bahu, shoulder stand. Dari posisi duduk mengkangkang seperti di atas, condongkan badan ke depan hingga bahu mencapai palang di depan tangan. Buka kelebaran bahu dengan menumpukan lengan atas pada palang. Dengan kedua tangan menggenggam palang dan bahu bertumpu pada palang. Pesenam akan mempunyai 4 titik tumpu pada palang. Angkat panggul dengan kaki masih dibuka, dengan posisi badan masih menyudut. Kemudian angkat kedua tungkai pelan-pelan bersamaan. Berdiri bahu. Jadi bahu dan tangan itu keduanya itu bertumpu pada palang. Kaki kemudian diangkat. Kip lengan atas. Pergerakan kip dimulai dengan merendahkan terlebih dahulu panggul hingga berada di antara kedua tangan. Kemudian lempar tungkai ke depan bawah dengan menjaga kedua lengan tetap kuat dan lurus. Pada saat yang bersamaan, tekanlah ke bawah dengan kedua tangan sehingga badan akan terangkat dan tumpuan akan berubah dari tumpuan lengan atas ke tumpuan tangan. Selanjutnya, berdiri bahu dari ayunan, shoulder stand from swinging. Untuk menambah variasi gerakan dan memperindah gerakan shoulder stand, lakukan gerakan itu dari ayunan ketika badan mengayunkan ke belakang dan mendekati posisi horizontal. Bengkokkan siku dan diarahkan keluar sehingga memungkinkan bahu bertumpu pada palang. Naik memotong satu kaki. Gerakan ini dimulai dengan berdiri di ujung palang pada ujungnya dengan kedua lengan hampir lurus. Loncat ke atas bertumpu pada kedua palang dengan menekannya kuat-kuat untuk membantu naikkan badan. Ketika badan mendekati ketinggian palang, pindahkan berat badan ke tangan kiri dan tangan kanan menekan dan melepaskan pegangan bersamaan. Dengan mengayunkan kaki kanan, memotong antara tangan dan palang. Naik kangkang straddle mount. Berdiri di ujung palang dengan menghadap ke dalam. Lompat ke atas dengan bertumpu pada palang sambil membuka kedua kaki lebar-lebar. Lakukan gerakan memotong dengan kaki melalui tangan dan tangkap kembali sampai posisi tumpu L sport, yaitu kita tuh pada saat bawah kan langsung melakukan posisi kan masih berada, palang tuh berada di bahu. Nah kita tuh langsung ayunkan ke depan, ke belakang, langsung pada saat ayunan ke belakang langsung kita pindah posisi tangan diluruskan. Pada tangan diluruskan yaitu kedua kaki ini diangkat. Jadi kita tuh harus mempunyai kekuatan otot perut dan paha. Otot perut dan paha harus dikuatkan. Jadi membentuk seperti huruf L, yang itu dinamakan naik kangkang, straddle mount. Selanjutnya, yang palang rendah sudah selesai, kita pindah ke palang yang tinggi. Mempersingkat waktu. Yang di palang tinggi ada setengah kas, naik belakang, naik depan, lay back, kip meluncur. Yang pertama yaitu setengah kas atau half cast bahasa Inggrisnya. Half cast adalah gerakan awal untuk memperoleh ayunan yang kuat dari posisi statis hingga berada pada posisi tumpu dengan lengan atas. Tungkai dan panggul didorong ke depan dan ke atas ke posisi tekuk di atas palang. Tungkai kemudian diluruskan ke atas, ke arah luar dan ke bawah dengan gerakan yang cepat. Jadi kita melakukan gerakan ini yaitu harus begitu cepat. Jadi kita membutuhkan pemanasan yang
begitu benar-benar, tidak main-main, karena palang sejajar ini ya membutuhkan tenaga banyaknya itu di perut sama di tangan. Selanjutnya, naik belakang back opress. Back opress adalah salah satu gerakan untuk berpindah dari posisi tumpu setengah lengan atas ke posisi tumpu penuh. Seperti ditunjukkan dari namanya, back opress terjadi pada ayunan ke belakang dan diselesaikan selama setengah akhir ayunannya. Dari ayunan yang sangat kuat dan setengah tungkai melewati posisi vertikal. Buatlah upaya gerakan menarik di atas dari tumit. Secara bersamaan, buat pula dorongan yang sama kuat dari tangan. Posisi akhirnya adalah lengan sepenuhnya lurus. Nah, naik depan front press. Gerakan ini merupakan kebalikan dari back press, yaitu terjadi pada saat badan dan tungkai mengayunkan ke depan. Dimulai dengan ayunan besar, pesenam harus menunggu hingga tungkainya melewati garis vertikal bawah dan memulai gerakan mengangkatnya. Awali front press ini dengan mengangkat sedikit atau menyudutkan tungkai, kemudian ikuti dan gerakan menekan ke atas dan ke bawah dari tangan. Setelah gerakan menaikkan dimulai, hentikan gerakan membengkokkan tungkai dan balaslah dengan gerakan melecutkan panggul ke atas. Selanjutnya, lie back yang terjadi manakala tubuh mengayunkan ke belakang dalam posisi tumpu penuh dan posisi lurus. Beri dorongan ke belakang oleh lengan sehingga bahu menjauhi titik tumpu. Kemudian bengkokkan siku sedikit keluar dan biarkan badan mengayunkan ke bawah dan sampai pada posisi tumpu setengah. Yang selanjutnya yaitu kick meluncur, glide kick. Gerakan ini dimulai dengan berdiri yang di atasnya dengan menghadap ke dalam. Peserta melakukan lompatan ke belakang atas dengan sehingga membentuk sikap penyudut ketika ayunan ke belakang berakhir. Ya, untuk materi palang sejajar dan bagian palang tinggi dan palang rendah sudah selesai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang mempunyai salah dan hilaf. Kesimpulan dari materi ini yaitu senam ini termasuk dalam senam ketangkasan dengan alat. Senam palang sejajar ini hanya dipertandingkan dalam senam artistik putra. Senam sejajar merupakan senam yang harus memiliki kekuatan yang sangat cukup, terutama bagian perut dan lengan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.